percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami percaya kepadamu. Sungguh Tuhan, kami mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup, pencipta yang agung, penebus yang baik. Dan di minggu-minggu sengsara ini Tuhan, biarlah kami tidak hanya menyambut Paskah di tahun 2025, tetapi tidak pernah melupakan Jumat Agung, tidak pernah melupakan Getsemani. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami penuh dengan kekurangan, oleh karena itu saat ini juga kami minta ampun untuk perkataan, untuk sikap hidup, pikiran yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bersekutu, menaikkan puji-pujian, mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kuduskan kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami siap menyambut bulan April bersama Tuhan. Terima kasih untuk bulan Maret, dan biarlah firman yang ditaburkan menjadi rema bagi kami semua. Engkau urapi hamba yang jauh daripada sempurna dalam penyampaian. Engkau urapi kami semua yang mendengarkan, sehingga baik yang memberitakan, baik yang mendengarkan, Engkau urapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar umat pilihan Tuhan? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk GGP Philadelphia. Tahun lalu bulan Maret, adik saya Nita mendapat kabar dia ada kanker. Dalam pergumulannya sampai dengan dipanggil pulangnya dia tanggal 15 Februari, saya mengucap syukur untuk gereja ini karena sudah turut mendoakan dia. Dan pada saat Nita ada di rumah sakit pun, saya mengucap syukur untuk kunjungan Pak Pendeta John, Ibu Ida, boleh berdoa bersama-sama dia di rumah sakit. Dan juga teman-teman, saya lihat ada fotonya berkunjung di rumah duka. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya percaya, saya jadi teringat pesan dari semua ini bagi kita semua. Waktu saya mulai semangat mengikut Tuhan pada saat-saat kuliah usia 24, penginjilan pertama saya adalah kepada keluarga. Dan Nita dan adik saya nomor 4, Sandra juga namanya, mereka yang pertama-tama dalam keluarga melalui penginjilan yang saya lakukan menerima Tuhan Yesus. Jadi saya percaya pada saat Nita menutup mata di Rumah Sakit Siloam tanggal 15 Februari tahun ini, dia membuka mata melihat juru selamatnya. Jadi itu pengharapan kami. Jadi saya ingin menguatkan kita semua, penginjilan tidak perlu jauh-jauh ke Ambon, tidak perlu jauh-jauh ke Papua, ke luar negeri, mulai dulu di keluarga. Dan jangan pikir kalau keluarga kita, saudara kandung kita bilang bahwa dia Kristen, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Pastikan keselamatan itu. Karena perpisahan nanti bukan hanya sebentar, selama-lamanya. Jadi mulai doakan keluarga kita, apalagi yang tidak seiman. Doakan supaya mereka boleh menerima Tuhan Yesus. Nah, pagi ini, judul daripada renungan saya, tolong Gabriel kalau ada PowerPoint-nya. Ya, terima kasih. Menghadapi badai hidup. Mari kita baca berikutnya firman Tuhan di Mazmur 107 ayat 29, 30, 1, 2, 3. Dibuatnyalah badai itu diam,
sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu sekalian, badai kehidupan dapat diartikan sebagai tantangan hidup, pergumulan. Ada badai pribadi, badai dalam pernikahan, badai dalam keluarga, dalam pelayanan, gereja atau persekutuan, dalam pekerjaan, satu kamar kerja, satu kantor, satu perusahaan, bahkan juga dalam bernegara. Hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi badai hidup. Ada 3 badai hari ini. Yang pertama, berikutnya, badai Yunus. Kita tidak akan membaca Yunus 1 dan 2, tetapi di sana ceritanya, karena cukup panjang. Kita tahu Yunus disuruh apa? Berkhotbah ke Niniwe. Apakah Yunus semangat untuk berkhotbah? Tidak, dia lari menjauh. Ya, dia lari dari tempatnya. Tunggu dulu, dia di mana ya? Jopa atau ada. Jadi dia lari, kemudian dia naik kapal, tidur di paling bawah, kemudian dibuang, habis itu ditelan ikan. Jadi saya mau katakan apa? Orang yang menjauh dari Tuhan nggak akan pernah naik, akan selalu turun. Ayat berikutnya, mari kita baca bersama-sama. Ini yang terjadi. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dan kalau kita tahu ceritanya, orang-orang kapal mulai panik, kemudian mencari tahu siapa sebenarnya sumber badai ini. Akhirnya mereka ambil undi, yang kena bukan pas juga itu memang dia Yunus, dan mereka tanya kenapa badai ini datang. Karena ada 3 kali dalam pasal itu dia mengatakan karena saya lari menjauh dari Tuhan. Ya. Kemudian lalu apa nih membuat supaya badai reda? Buang saja saya ke laut. Alkitab tidak menulis apakah itu ikan paus atau tidak, tetapi Alkitab menulis itu ikan yang besar yang bisa menelan seorang laki-laki dewasa. Dan di pasal 2 kita lihat ada doa Yunus, dan dalam doa itu ada perubahan hati, sehingga dia dikeluarkan dari ikan dan dia boleh melanjutkan pelayanannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, badai Yunus adalah apa? Badai karena kesalahan sendiri. Kadang-kadang badai yang kita alami itu karena kesalahan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Bertobat itu artinya apa? U-turn, dalam bahasa Inggrisnya putar balik. Jadi sudah jalan yang salah, putar balik. Jangan putar balik lagi. Karena akan kembali lagi ke jalan yang salah. Putar balik. Nah, ini sangat menarik. Kalau di perjanjian lama bertobat itu putar balik. Kalau di perjanjian baru kembali ke Tuhan. Ya. Jadi saya mau ingatkan, kalau kita ada dalam badai karena kesalahan kita, sikap kita apa? U-turn, putar balik, ya, kembali ke Tuhan. Mungkin apa yang harus dapat kita lakukan? Kita harus ganti rugi, kita harus minta maaf, kita harus lebih dewasa, ya, grow up dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di sini ada istilah juga level up. Ya, lebih lagi mendekati kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama. Tapi ada satu ayat yang akan menjadi catatan kita yang penting, yaitu berikutnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Prinsip penting dalam menghadapi dalam menghadapi badai hidup, jangan lupa firman Tuhan. Jangan cari orang pintar. Orang pintar itu kalau orang Manado bilang bodoh pakai K. Kalau udah bodoh, habis itu bodoh pakai K itu udah menghina banget.
Ya, artinya apa? Cari Tuhan. Ya, jangan lari ke narkoba, jangan lari kemana-mana, kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berikutnya. Yang pertama tadi badai Yunus. Yang kedua, badai Paulus. Ceritanya ada di Kisah Para Rasul 27, ceritanya pendeknya begini. Paulus akan menuju Itali atau Roma, kemudian dia berkenalan dengan perwira yang membawa dia namanya Julius. Dan Paulus berkata kepada Julius, sepertinya perjalanan ini akan tidak baik. Tetapi Julius lebih percaya kepada kapten kapal daripada pendeta. Kalau orang Medan istilahnya amang pendeta tahu apa. Ya, jadi dia lebih percaya kepada nahkoda. Kemudian kita lihat berikutnya ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, saya nggak mendengar suara, 1, 2, 3, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut. Pertanyaan, lebih berbahaya angin sepoi-sepoi atau angin badai? Pikir baik-baik. Ya, ada observasi tentang monyet, bukan berarti saya membandingkan kita semua dan saya dengan monyet, tetapi ada observasi monyet itu kalau ditaruh di pohon, kemudian ada angin yang kencang luar biasa, tidak akan jatuh dari pohon. Karena apa? Dia memeluk dahan pohon dengan kuat. Tapi coba angin sepoi-sepoi. Wah, sudah tidak lagi dekat dengan dahan, tapi sekarang sudah tidak dekat batang, sekarang sudah di tengah. Kemudian mulai ngantuk. Wah, enak kali ini angin ini. Kemudian mulai ngantuk, akhirnya jatuh. Hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan zona nyaman kita. Karena sebelum angin badai, biasa itu ada angin sepoi-sepoi. Ingat Daud lagi zaman perang, dia ada di mana? Di istana, santai-santai. Kemudian apa yang terjadi? Melihat Bathsheba. Sedang apa? Mandi. Ya, dan dia kan kalau kedagingan, saya udah pernah cerita, kalau kedagingan Bapak Ibu sekarang kita harus lari. Kita ingat cerita Yusuf pada saat diganggu Tante Poti, dia lari. Dia lari kemana? Menjauh. Daud lari menjauh? Tidak, dia lari mendekat. Dan satu dosa berakhir dengan dosa yang lain. Karena apa? Yang harusnya perang, dia santai. Jadi hati-hati. Kemudian kita lanjut dengan cerita Paulus. Angin datang. Kemudian Paulus bilang begini sama kapten kapal, coba saja engkau dengar nasihatku. Hal ini tidak akan terjadi. Ya, kemudian tetapi dia menguatkan, tetapi percaya bahwa kapal ini tidak ada satupun jiwa yang akan mati. Ada 276 jiwa. Dan kapal hancur, badai itu 14 hari. Ada yang di sini pernah ngalamin naik kapal, kemudian ada badai. Dulu ada Kambuna ya kalau nggak salah itu, atau Tampomas, kapal-kapal itu. Waduh, saya pernah lihat videonya itu kalau badai luar biasa. Ombaknya itu setinggi-tinggi pohon kelapa di malam hari. Ya, jadi Paulus mengingatkan mereka tidak apa-apa. Nah, saya menjadi kesimpulan kalau tadi badai Yunus adalah karena apa? Kesalahan sendiri. Badai Paulus adalah karena kesalahan orang lain. Mungkin kita sedang mengalami badai bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kesalahan orang lain. Ini badai yang juga sedang Pak Marbun hadapi. Ya, bagaimana perusahaan sekarang menuju Mahkamah Agung, kita perlu mendoakan supaya kebenaran dan keadilan dinyatakan. Negara ini sedang tidak baik-baik tentang hukum. Itu juga yang menyebabkan kalau kita yang bermain saham,
2 minggu yang itu negatif saham. Karena apa? Tidak percaya lagi dengan hukum kita. Ada Danantara lah, ada korupsi Pertamina lah. Itu lagi nggak baik. Tapi saya mau bilang, walaupun badai karena kesalahan orang lain, Tuhan akan melindungi kita. Ya, jadi ini kalau badai karena kesalahan orang lain, sikap kita bagaimana? Testimoni, menjadi saksi. Ya, 2 hal. Kalau ada yang salah, tegur. Tetapi jangan cuma tegur aja, berikan penguatan. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, misal ada yang salah, wah kritik, tegur, kemudian tidak lakukan apa-apa. Tapi banyak juga memberikan penguatan, Tuhan akan menolong, tapi tidak menegur kesalahan, sehingga kesalahan itu diulang lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, bila mana ada kesalahan, kita harus berani seperti Paulus. Bilang apa? Salah, tegur, tetapi kasih penguatan. Kita kan harus jadi garam dan terang. Garam itu kalau ada luka enak gak? Oh enggak, sakit, perih. Tetapi terang itu jadi selain menyatakan kesalahan, nyatakan juga kebenaran, jalan keluar. Ya. Nah, ada ayat, mari kita lihat berikutnya. Kita baca bersama-sama, ini penting juga. 1, 2, 3. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus, sorry. Kita baca ayat 23. Mulai dari 23, 25. 1, 2, 3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku sebelumnya. Nah, malaikat dalam bahasa Inggrisnya itu adalah God's messenger. Artinya apa? Pembawa pesan dari Tuhan. Kalau kita baca di perjanjian lama, perjanjian baru, setiap kali malaikat berkata-kata itu bukan karena opini dia, pendapat dia, tetapi apa yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang dikatakan? Mari kita lihat ayat 24, 1, 2, 3. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Ini kata-kata penguatan Paulus kepada orang yang 276 orang yang takut. Karena itu, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kalau tadi di Yunus apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata kepada ikan, keluarkan Yunus. Kalau di Paulus apa yang terjadi? Malaikat Tuhan yang berbicara, menguatkan. Kata-katanya apa? Jangan takut. Ya. Dan percaya. Yang ketiga. Kalau tadi yang pertama badai Yunus, badai karena kesalahan sendiri. Dan yang kedua, badai Paulus, badai karena kesalahan orang lain. Maka sekarang kita akan melihat badai yang ketiga. Kalau Yunus sikapnya apa? Tobat, putar balik. Kalau Paulus sikapnya apa? Testimoni, jadi saksi, tegur dan memberikan penguatan. Berikutnya, karena ayatnya cukup singkat, kita akan baca bersama-sama. Berikutnya. Kita baca 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pertanyaan, sebelum Tuhan Yesus bilang marilah kita bertolak ke seberang, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada badai? Tahu, karena dia adalah Tuhan. Sekalipun ada badai, Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus ke seberang. Ya. Kemudian kalau kita baca selanjutnya ayat 38, 1, 2, 3.
Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata, ingat, kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ada satu hal, Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Salah satu indikator, salah satu tanda kalau kita sedang mengalami pergumulan, badai dalam hidup, bisa tidur nyenyak tidak? Ya, itu menjadi tanda. Bedanya Yunus juga tidur nyenyak, tapi dia nggak peduli karena dia lari dari Tuhan. Dia bukan hanya di atas kapal, dia di bawah kapal. Tuhan Yesus beda, tidur pada saat di atas dan menghadapi badai. Salah satu indikator kalau kita adalah dalam Tuhan, kita bisa tidur nyenyak, tenang. Ya. Kemudian firman Tuhan kepada danau adalah apa? Diamlah, tenanglah. Lalu firman Tuhan kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi kesimpulannya apa? Berikutnya, kalau tadi Yunus kita ada badai karena kesalahan sendiri, Paulus badai karena kesalahan orang lain, maka Yesus badai yang kita hadapi karena apa? Kehendak Tuhan. Sikap kalau Yunus bertobat, sikap kalau Paulus menjadi saksi, maka sikap kita adalah taat. Taatnya bagaimana? Tidak takut, percaya, tidur nyenyak. Kalau tidak ingat apa-apa dari khotbah saya hari ini, ingat itu. Ya, taat. 3 hal. Tidak takut, percaya, dan tidur nyenyak. Ya. Taat itu gampang tulisnya. Cuman 2 huruf, TA, dan dibaca dari depan, taat, sama, dibaca dari belakang juga sama, tapi tidak terlalu gampang untuk melakukan. Perlu kerendahan hati, perlu penyerahan total. Ingat cerita Naaman. Naaman panglima besar. Orang kaya, punya posisi, punya jabatan. Kekurangannya apa? Ada kusta di tangannya. Kemudian salah satu pembantunya, orang Israel, bilang, "Pak, di sana ada nabi, datang saja, ada Elisa. Mungkin dia bisa menyembuhkan." Lalu Naaman datang dengan segala kemegahannya, baju perangnya, kudanya, kemudian pasukannya. Sampai di rumah amang pendeta, pendeta tidak keluar. Pendeta cuma bilang sama ajudan, bilang sama tuh panglima, "Pergi ke sungai Yordan, celupkan 7 kali. Panas. Saya sudah datang jauh-jauh, hamba Tuhan tidak berjumpa dengan saya, dan suruh saya ke sungai Yordan. Suruh celup berapa kali? 7 kali. Nggak ada sungai yang lebih bersih dari Yordan. Pak John udah pernah ke sungai Yordan? Itu kan keruh ya, maksudnya nggak begitu bersih. Rupanya Bapak Ibu sekalian, ada penyakit yang lebih parah daripada kusta. Yaitu apa? Sombong. Ya, kesombongan itu lebih parah dari kusta. Kalau kita sombong, kita tidak menyerupai Allah Bapa, tapi kita menyerupai musuhnya, yaitu setan. Karena setan juga jatuhnya karena kesombongan. Ya, jadi sudah marah, kemudian pendeta tidak datang, hamba Tuhan tidak datang, saya disuruh ke Yordan. Apa yang dilakukan oleh ajudannya? Ada Pak Teddy juga zaman itu, untuk Naaman namanya, tapi nggak tahu namanya, bukan Teddy. Tapi dia bilang, "Udahlah Pak, ikuti saja kata hamba Tuhan, kita ke sungai Yordan." Saya bisa bayangkan ya, pertama kali, berapa kali dia celup? 7 kali. Pertama kali dia celup,
Kemudian dia lihat masih ada kusta. Kemudian 2 kali dia celup, hati-hati Amang Pandita. Sudah bohong kepada saya. 3 kali masih ada kusta, habis ini kita serang rumah itu. Tapi pada saat dia 7 kali, apa yang terjadi? Itu kulitnya sembuh dan pulih lebih halus daripada kulit bayi. Jadi kalau mau taat sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ingat tembok Yeriko, berapa kali harus dikelilingi supaya tembok itu rubuh? 7 kali. Berapa kali sehari? 1 hari sekali. Saya bisa bayangkan, saya sebagai salah satu orang yang tiup trompet, ya, yang skeptik, yang ragu-ragu, terus kita pergi nih. Habis itu saya bilang ke teman saya juga peniup trompet, kayaknya kita nggak ada kerjaan banget deh. Apa cuma tiup trompet terus mengharapkan tembok itu akan runtuh. Ya. Besoknya keluar lagi. Habis itu saya bilang, aduh benar-benar kita diketawain semua orang, dilihat semua orang, saya termasuk bagian kalian. Tapi apa yang terjadi pada saat yang ke-7? Tembok itu runtuh. Tembok itu rubuh. Berarti Bapak Ibu sekalian belajar taat. Karena dengan saya mengingatkan lagi ya, berkat tanpa taat itu adalah sesat. Karena berkat akan selalu ada kalau kita taat. Dan berkat itu bukan hanya materi. Punya keluarga juga berkat. Ya, bisa melayani juga berkat. Masih bernafas hari ini berkat. Ya. Jadi, terima kasih, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian belajar taat. Ya. Nah, saya juga mengingatkan sekali lagi, misalnya contohnya apa? Badai yang bukan kehendak kita, bukan kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain, mungkin mendapat kabar ada kanker dalam tubuh kita. Maaf. Selama setahun, dari bulan Maret sampai dia meninggal, adik saya, kekuatan yang kita berikan bagi dia adalah terima kasih Bu Ida. Kami bilang jangan takut, percaya Tuhan akan pulihkan. Lalu kalau Tuhan panggil, apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Dia jawab lebih baik lagi. Karena Nita adik saya sudah tidak sakit. Ya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, badai itu kalau bukan karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan orang lain, tapi itu kehendak Tuhan, 3 hal. Tadi apa? Tidak takut, percaya, tidur nyenyak. Ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh tidak angkat badai kita. Tuhan tidak angkat api kita. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego, 3 anak muda yang tidak mau menyembah kepada berhala. Mereka luar biasa imannya. Ya, Raja tanya, bagaimana? Apakah Allahmu sanggup membebaskan kamu? Mereka bilang begini, Allah kami sanggup. Tapi ini imannya, imannya yang luar biasa. Ini mudah-mudahan iman kita juga sudah sampai di level ini. Mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah berhala. Itu imannya luar biasa. Ya, sekalipun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah berhala. Lalu dibuang, dalam perapiannya dipanaskan berapa kali? 7 kali. Jadi 7 itu angka sempurna. Ingat ya, Maria Magdalena dikuasai oleh 7 roh jahat. 1 roh jahat sudah jahat, 2 roh jahat lebih jahat dari 1 roh jahat, 7 roh jahat, jahatnya sempurna. Tapi sejahat-jahatnya dia, karena bertemu dengan Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan. Ya, jadi dipanaskan tadi 7 kali. Kemudian waktu mereka dibuang, yang membuang mereka pun terbakar habis. Lalu raja karena dekat dengan 3 anak muda ini melihat, dan Alkitab mencatat yang dibuang 3, tapi yang kelihatan ada 4. Dan ini menjadi pelajaran, ini adalah penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak angkat badai kita, Tuhan tidak angkat api kita, tapi Tuhan berjalan bersama-sama kita
dan itu cukup. Ya, dan itu cukup. Jadi kita belajar hari ini tentang 3 badai itu. Ya, badai Yunus, sikap kita apa? Tobat. Badai Paulus, sikap kita apa? Testimoni, saksi, 2 hal, teguran dan penguatan. Dan badai Yesus, sikap kita apa? Taat, 3 hal. Tidak takut, percaya. Jadi minggu depan saya percaya bahwa semua bisa tidur nyenyak. Apapun pergumulan kita. Amin. Nah, kita akan lihat sekarang catatan pentingnya di berikutnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau Yunus, Tuhan berfirman kepada ikan, Tuhan berfirman kepada ikan, "Keluarkan Yunus." Kalau Paulus, ada malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, "Jangan takut." Kalau badai Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang berbicara, jangan takut tetapi percaya. Kesimpulannya apa? Saat kita menghadapi badai, jangan lupa firman Tuhan. Ya, aplikasinya apa? Berikut. Aplikasi daripada firman Tuhan saat teduh. Saat teduh pribadi, tolong angkat tangan suami istri, angkat tangan suami istri. Jangan malu-malu. Ya, sudahkah kita saat teduh? Silakan, terima kasih. Sudahkah kita saat teduh suami istri? Ya. Saya, Sandra saat ini ada bersama-sama dengan keponakan saya, menemani dia selama sebulan. Kami itu saat teduh 3 tahun terakhir setiap hari kecuali hari Minggu. Dan dia di sana pun kami sediakan waktu untuk saat teduh. Karena apa? Kalau kita kan Bapak Ibu ingat ya, saya jadi teringat waktu Paulus mengumpamakan senjata roh itu kan ada ketopong. Kemudian ada baju jirah, kemudian ada kasut, ada ikat pinggang, ada perisai. Itu semua sifatnya defensif, mempertahankan diri. Tetapi ada yang ofensif, yang menyerang, yaitu apa? Pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman. Makanya apapun badai kita, mau badai Yunus, badai Paulus, badai Yesus, senjata kita adalah firman Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Baca firman. Saya sangat-sangat kagum dengan gereja ini. Saya termasuk yang belum bisa baca bersama-sama. Sudah pernah ikut tapi tidak selesai. Walaupun saya sudah baca Alkitab juga beberapa kali ya, dari awal sampai akhir. Tapi saya kagum dengan gereja ini. Baca firman-nya itu luar biasa. Kalau mau dihitung itu ada 98% yang baca firman. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, baca firman itu penting. Ya. Kemudian berikutnya hafal firman. Nah, saya juga mau ingatkan ya, gereja ini saya sudah mengenal GGP Pak John dari tahun 2013. Berarti sekarang sudah jalan 12. Dari rambut masih ada hitam-hitam sampai sudah nggak ada yang hitam lagi. 3 tahun lagi mungkin sudah tidak ada rambut. Ya, tapi saya sangat kagum dengan gereja ini. Dulu kita masih ibadah di ruangan yang samping. Ya, kagum 2 hal. Doanya, ada doa Jumat malam dan juga baca firman-Nya. Firman Tuhan berikutnya bagi saya nanti, kapan saya diundang lagi, adalah tentang gereja yang bermisi. Ya, gereja yang bermisi. Saya harapkan misi itu bukan pendetanya aja loh. Kita semua. Ladang misi di mana? Keluar dari pintu ini, itulah ladang misi kita. Jadi khotbah berikutnya adalah gereja yang bermisi. Kemudian yang berikutnya apa? Baca firman dan hafal firman. Pada saat HP mati, pada saat tidak ada Alkitab, hafal firman. Waktu saya sempat menjadi pendeta bajak laut. Pendeta bajak laut, maksudnya waktu saya kena stroke, saya pernah pakai tutup mata. Sampai waktu itu saya khotbah di Keramat Sentiong, anak-anak kecil, bajak laut, bajak laut. Terus saya bilang, awas lu, gue kejar lu. Lari langsung. Terus saya pernah khotbah di sini juga.
Waktu saya kena stroke itu, tekanan darah tinggi, di rumah sakit tidak ada HP, tidak ada Alkitab, apa yang saya lakukan? Saya ingat ayat, dan ayat yang saya hafal dalam bahasa Inggrisnya begini. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, because you are with me. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Tidak ada HP, tidak ada Alkitab, bukan alasan kita tidak hafal ayat. Hafal ayat bukan cuma untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak alumni sekolah minggu pun harus hafal ayat. Kita semua nih, hafal ayat. Kemudian berikutnya apa? Lakukan firman. Ya, ada badai, jangan lupa firman. Jadi berikutnya, sebagai penutup, pada saat kita menghadapi badai, introspeksi. Badai itu karena kesalahan saya, kesalahan orang lain, atau kehendak Tuhan. Cek. Jangan cuma cek Instagram, cek status WA atau Facebook. Cek hatimu. Dari mana? Cek saldo. Boleh. Nanti saya pakai itu di gereja yang lain. Kemudian cek status. Cek status jadinya terganggu. Cek hati kita pada saat mengalami badai. Apakah karena kesalahan kita, kesalahan orang lain, atau kehendak Tuhan. Kemudian kedua, instruksinya apa? Kalau kesalahan kita, tobat. Kalau kesalahan orang lain, jadi saksi. Kalau kehendak Tuhan Yesus, taat. Tidak takut, percaya, tidur nyenyak. Lalu implementasinya apa? Lakukan. Dan kita pasti akan keluar dari badai itu. Ya, berikutnya. Kita baca sekali lagi ayat kita 1, 2, 3. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Asher. Oh, dikunci di keyboard. Asher dalam bahasa Inggrisnya yang mengiringi Asher. Mari kita tunduk kepala. Kunci B. Bapak Ibu sekalian, setiap kali firman Tuhan diberitakan, harus ada keputusan yang diambil. Ambil keputusan hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami badai. Introspeksi. Apakah badai itu karena kesalahanmu, kesalahan orang lain, atau kehendak Tuhan? Lalu dengar instruksi. Kalau badai itu badai Yunus, bertobat. Dewasalah, tinggalkan. Kalau badai itu karena seperti badai Paulus, berdiri di atas kebenaran, tegur kesalahan, jadi saksi, berikan kekuatan. Kalau badai itu datang karena kehendak Tuhan, belajar taat, belajar setia, maka kita tidak akan takut. Percaya, dan kita bisa tidur nyenyak. Lalu kita lakukan. Karena kalau kita tidak mengambil keputusan, firman Tuhan hanya menjadi informasi, pengajaran, tetapi tidak kita alami. Mungkin Roh Kudus sedang bekerja dalam hatimu. Ambil keputusan. Saya ingin mendoakan kita semua, tapi khususnya engkau yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Ada satu lagu, dan ini akan menjadi lagu untuk khotbah ini. Saya akan berkhotbah ini di mana saja Tuhan kirim. Dan lagunya kita nyanyi cuma 3 kali. Nggak panjang-panjang. Tidak perlu lihat kiri kanan. Dalam saat kita menyanyikan lagu ini dengan posisi kepala tertunduk, engkau berdiri. Berdiri bukan untuk saya, engkau berdiri untuk Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau menjadi saksi. Tuhan, aku mau lebih taat. Atau mungkin ada
pergumulan atau kebutuhan yang lain. Engkau berdiri karena Tuhan Yesus bilang kalau engkau mengaku aku di depan banyak orang, aku akan mengaku engkau di hadapan Bapakku. Kita berdiri menunjukkan komitmen kita. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau lebih taat. Aku mau menjadi saksi. Aku mau bertobat. Apapun yang Tuhan sedang ketuk dalam hatimu, jangan keraskan hati. Belajar tunduk, belajar taat. Kita akan nyanyi 3 kali saja, dan saya akan pimpin dalam doa. Engkau berdiri. Engkau berdiri bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Lagunya seperti ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, amanah sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi berdiri untuk Tuhan? Hadiran-Mu. Yang kedua, untuk Tuhan. Nyanyikan dari hati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Artikan yang terakhir, nyanyikan dari hati kita. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, untuk rekan-rekan yang hamba kasihi, yang berdiri pagi ini, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu badai mereka, Engkau tahu api mereka. Mungkin mereka harus bertobat, putar balik, kembali ke Tuhan. Seperti Yunus, mungkin mereka harus berdiri di atas kebenaran, bersaksi, menyatakan kesalahan, dan memberikan penguatan seperti Paulus. Tapi juga mungkin karena badai itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kami harus belajar taat, tidak takut, percaya, dan tidur nyenyak. Apapun yang menjadi pergumulan bagi mereka yang berdiri maupun yang duduk saat ini, hamba percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberkati, Tuhan meteraikan. Mereka berdiri bukan untuk hamba yang berkhotbah, mereka berdiri untuk Tuhan yang hamba khotbahkan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Biarlah pemulihan, perubahan ada mulai pagi ini, sehingga mulai bulan April kami siap menghadapi apapun badai dalam kehidupan kami. Kami akan baca firman, kami akan hafal firman, kami akan dengar firman, pelajari firman, dan lakukan firman. Lebih baik lagi, Tuhan, biarlah gereja ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang sedang digumulkan, tempat ibadah, apapun itu, kami percaya Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Dan Tuhan, hamba doakan juga agar gereja ini menjadi gereja yang bermisi bagi Tuhan. Sehingga dimanapun Engkau tempatkan kami akan mulai satu gereja
mungkin dengan persekutuan rumah, Engkau nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk GGP Philadelphia dalam kehidupan hamba dan Sandra. Engkau berkati, dan untuk mereka yang berdiri, hamba percaya ada sukacita, ada pelepasan, ada damai sejahtera. Seperti lagu ini Tuhan, kehadiran-Mu lah yang akan menguatkan kami apapun badai kami. Engkau jamah setiap kami, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Penyertaan-Mu sempurna, karangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya.